Pada film ini menceritakan bagaimana seorang ibu-ibu yang tertipu akan pinjaman online. Pada kasus kali ini, penipuan yang berkedok pinjaman. Ternyata korban diminta untuk mentransfer uang terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar pinjamannya bisa cepat dicairkan. Pada awal film terlihat seorang ibu-ibu yang bernama Bu Kim. Bu Kim yang menerima sebuah telepon dari sebuah bank. Orang bank itu menawarkan pinjaman kepada Bu Kim. Bu Kim yang sudah pernah mengajukan sebelumnya ternyata ditolak oleh berbagai bank. Namun orang bank tersebut mengatakan, mumpung selagi ada promo untuk orang berpenghasilan rendah. Bu Kim pun menyetujuinya. Lalu orang itu meminta kepada Bu Kim agar mengirimkan uang terlebih dahulu. Bu Kim pun mengirimkannya karena dia sudah merasa putus asa karena tidak ada bank yang berani menyetujui untuk kreditnya. Sementara itu, karena Bu Kim penasaran dan merasa kurang yakin, akhirnya Bu Kim mendatangi bank sesuai alamat yang telah ditunjukkan oleh pria tadi. Lalu pihak bank menyampaikan kepada Bu Kim bahwa Bu Kim sudah kena tipu. Bu Kim pun tidak percaya dan hampir tidak sadarkan diri. Kemudian Bu Kim melaporkan kepada pihak kepolisian. Bu Kim pun diminta keterangan terhadap kasusnya tersebut. Dan Pak Polisi langsung memproses kasus Bu Kim dan akan mengabarinya kembali. Lalu scene beralih ke sebuah tempat, dan tempat itu adalah rumah Bu Kim. Rumah Bu Kim yang sudah terbakar. Namun Bu Kim sangat terlihat sedih. Lalu Bu Kim mengambil sebuah mainan yang sudah hangus. Lalu ia pun memberikan mainan itu kepada anaknya. Ternyata Bu Kim adalah seorang pekerja laundry yang memiliki 2 orang anak. Dia sangat menyayangi anaknya tersebut. Semula anaknya dititipkan pada tempat penitipan anak. Namun karena ada kecemburuan sosial di tempat itu, akhirnya anak-anaknya dikembalikan kepada Bu Kim. Bu Kim pun membawa anaknya ke tempat dia bekerja. Lalu scene beralih ke sebuah tempat di Cina. Terlihat sekelompok orang yang disiksa. Ternyata orang tersebut disiksa dikarenakan tidak bisa bekerja dan hendak mencoba kabur. Dan ternyata disinilah markas tempat penipuan itu. Di markas ini berbagai penipuan terjadi, mulai dari pemalsuan data dan lain-lain sebagainya. Namun terlihat seorang pemuda
yang bernama Son. Son terlihat tidak ingin bekerja di sini, namun karena keadaannya, akhirnya dia terpaksa. Pada malam harinya, Son hendak kabur. Namun niatnya untuk kabur tidak jadi, karena dia melihat temannya disiksa, bahkan dibunuh oleh bos penipu tersebut. Kemudian Sin beralih ke tempat Kim. Terlihat Bu Kim membawa anaknya untuk tidur dan tinggal beberapa hari di laundry tersebut. Ia pun sangat prihatin karena uang tabungannya sudah habis. Terlihat wajah Bu Kim sangat sedih. Namun anak-anaknya sangat senang di sana karena Bu Kim memiliki teman-teman yang sangat baik. Lalu Pak Polisi mengabari Bu Kim kalau kasusnya sudah ditutup karena mereka tidak memiliki banyak bukti. Bu Kim pun tampak kecewa dan sedih. Ia tidak percaya pada polisi karena tidak bisa menyelesaikan kasus ini. Keesokan harinya, Son yang ingin segera keluar dari sana tidak bisa. Bahkan untuk menghubungi polisi pun tidak bisa. Son akhirnya menghubungi Bu Kim untuk dimintai bantuan. Bu Kim yang terkejut karena orang yang menipunya kembali menghubunginya. Dan ternyata alasan Son meminta bantuan kepada Bu Kim adalah karena Bu Kim adalah orang tercepat mengirim uang kepadanya. Namun gerak-gerik Son terus diawasi oleh bosnya di sana, sehingga mereka tidak leluasa untuk berbicara. Lalu Son pun memberikan nama toko tempatnya bekerja. Bu Kim pun langsung mengabari kepada pihak polisi. Namun polisi tidak mempercayainya dan mengatakan kalau mereka sedang sibuk dikarenakan banyaknya pengaduan. Bu Kim terlihat sangat kecewa. Dia pun akhirnya mencari sendiri alamat tempat Son. Kemudian Bu Kim menyebarkan berita dan mengumpulkan orang-orang yang pernah tertipu. Dan secara tidak sengaja, dia melihat berita, yaitu sebuah berita bagi siapa yang berhasil memberikan informasi akan mendapatkan hadiah yang besar. Kemudian Son kembali menelpon Bu Kim untuk menanyakan kepada Bu Kim apakah Bu Kim sudah melapor. Bu Kim menjawab mereka tidak punya bukti karena tidak memiliki alamat yang lengkap. Son pun terlihat kecewa. Sin beralih ke laundry karena tiba-tiba anak-anak
anak dari Bu Kim dibawa oleh polisi karena polisi mendapatkan laporan tentang Bu Kim yang sengaja menelantarkan anak-anaknya. Bu Kim sangat sedih melihat anaknya dibawa ke tempat penitipan anak. Kemudian Bu Kim bertekad untuk menangkap pelaku itu sendiri. Bu Kim dan teman-temannya sepakat untuk pergi ke Cina. Dan mereka pun berangkat ke Cina. Mencari alamat sesuai petunjuk yang telah diberikan. Akan tetapi, tempat-tempat yang dikunjungi oleh Bu Kim tidak ada satupun yang sesuai dengan info yang diberikan. Di lain sisi, ternyata bos penipu memiliki rencana untuk menghabisi semua timnya Son. Tak sampai di sana, Son ternyata berusaha mencuri data dari tempatnya bekerja dan berhasil mengirimkan ke sebuah fax kepada Bu Kim. Kemudian polisi yang menerima fax itu langsung mengabari kepada Bu Kim dan meminta kepada Bu Kim agar memaafkannya. Fax pun diterima oleh Bu Kim. Akhirnya Bu Kim menemukan alamat tempat Son bekerja. Mereka sangat berhati-hati dan Bu Kim mencoba menyamar menjadi tukang jahit di sana. Kemudian, polisi yang sudah mendapat informasi dari Bu Kim meminta izin kepada atasannya. Dan akhirnya, Pak Polisi pun berangkat ke Cina dengan salah seorang temannya.
Sementara itu Bu Kim yang bertemu dengan Son memberikan HP-nya kepadanya untuk komunikasi lagi dengan Son. Bu Kim memberikan pesan rahasia kepada Son. Lalu pada malam harinya, di markas barunya tersebut, ternyata Son dan kawan-kawannya dijebak. Dan mereka pun dibunuh. Namun Son dan seorang temannya selamat, walau Son sempat tertusuk pisau. Karena tidak juga mendapat kabar dari Son, Bu Kim merasa panik dan mencoba untuk ke sana, namun dihalangi oleh kawan-kawannya. Dan setelah bos penipu itu kabur, barulah mereka ke sana. Bu Kim pun menelpon Pak Polisi. Namun kedatangan mereka terlambat. Sementara itu, Son yang sempat terluka parah dibawa ke rumah sakit. Saat polisi Korea datang, ia mencoba minta bantuan kepada polisi Cina. Kemudian Bu Kim mengejar bos ke bandara. Setibanya di bandara, Bu Kim berhasil mencegal bos tersebut. Namun bos itu menawarkan uang kepada Bu Kim. Bu Kim yang tidak mau menerima uang tersebut dikarenakan rasa takutnya dan karena dia adalah korban penipuan. Bu Kim kembali menemui bos penipu tersebut. Dia tidak terima. Dan akan menangkap bos tersebut. Namun Bu Kim dihajar sampai tidak sadarkan diri. Ternyata Bu Kim sangatlah cerdik. Dia berusaha mengambil paspor agar bos tersebut tidak bisa berangkat. Kemudian Bu Kim merobek paspor tersebut.
Lalu polisi pun datang dan menangkap bos penipu. Di lain sisi, Son yang berada di rumah sakit dimintai keterangan. Kemudian Bu Kim mendapatkan hadiah karena dia telah berhasil menangkap bos penipu. Bu Kim dan teman-temannya dan anak-anak Bu Kim berkumpul kembali. Terlihat Bu Kim sangat puas. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini